poin pertama, ya, poin pertama yang ingin kita sampaikan, kenapa saat ini Ibu Anandira menggunakan masker, ya. Yang patut diketahui bahwa saat ini beliau sudah dilindungi oleh LPSK. Jadi beliau ini statusnya sebagai terlindung dan dilindungi oleh LPSK. Dan berdasarkan daripada undang-undang LPSK bahwa beliau nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomong ke publik, dan itu akan diwakili oleh LPSK. Jadi mungkin teman-teman media setelah dari sini boleh nanti untuk menghubungi LPSK untuk menanyakan bagaimana kelanjutannya. Yang kami ketahui bahwa perkembangannya saat ini LPSK sudah membuat surat rekomendasi kepada kepada Polresta Denpasar dan juga kepada Kejaksaan Negeri Denpasar. Kaitannya apa? Kaitannya dengan pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa seorang korban, ya, yang mengalami tindak kekerasan KDRT nggak boleh dituntut secara pidana maupun perdata. Nah, artinya perkara ini harus di stop dulu sampai perkara beliau sebagai korban, sebagai pelapor ini melaporkan suaminya ini sampai selesai dulu. Nah, ini yang direkomendasi yang diberikan kepada ke Polresta Denpasar dan juga kepada Kejaksaan Negeri Denpasar. Dan kami yakin, ya, bahwa kepolisian, penyidik akan taat terhadap undang-undang, ya, untuk tidak meneruskan atau menindaklanjuti perkara ini sampai selesai semua. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, bahwa kami sudah kemarin 24 Juli 2024 dari tim kuasa hukum sudah mengajukan surat kepada Karwasidik, ya, kepada Biro Pengawasan Penyidikan Mabes Polri untuk mengajukan gelar perkara khusus terhadap perkara ini, ya, supaya apa? Supaya perkara ini terang benderang. Karena kami merasa, ya, klien kami juga merasa, Bu Anandira merasa penyidikan ini berjalan secara sepihak, hanya menguntungkan, kami patut menduga hanya menguntungkan pelapor saja. Nah, karena apa? Indikasinya yang bisa kita lihat bahwa setiap klien kami pada saat penyidikan ingin mengajukan ingin mengajukan fakta-fakta di luar pertanyaan, nggak boleh. Nah, ini kan jadi pertanyaan kita, jadi harus jawab sesuai pertanyaan aja, Bu. Artinya sesuai dengan order dan mau penyidik dong. Yang kita inginkan kan harusnya berimbang. Karena kalau ini berimbang, ya, bahwa ada fakta dari pihak pelapor harus disandingkan dengan fakta dari pihak kami terlapor. Nah, kalau ini disandingkan nggak mungkin, belum tentu dia jadi tersangka. Nah, itu masalahnya. Nah, kita adung sudah jadi tersangka, kami ajukan ini gelar perkara khusus ke Mabes Polri, ya, untuk Karwasidik, supaya menarik perkara ini ke pusat, ke Mabes Polri. Nah, kita buka sama-sama, ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya gelar perkara khusus ini, status Anandira, ya, Ibu Anandira selaku tersangka ini bisa dicabut. Yang menjadi suatu yang ironik buat kami, seseorang yang ingin memperjuangkan haknya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu balita dari 2 anaknya, ya, memperjuangkan suaminya mungkin, ya, rumah tangganya kemungkinan besar juga seperti itu, malah dijadikan tersangka. Ini kan sesuatu yang ironik. Yang melaporkan juga malah selingkuhannya lagi, ya kan? Kan gitu masalahnya. Ya, terduga selingkuhannya. Ya, jadi yang melaporkan bukan suaminya, terduga selingkuhannya. Ini kan menjadi sesuatu yang ironis buat kami. Nah, yang berikutnya juga bahwa itu banyak sekali kejanggalan dalam prosesnya yang patut diketahui, ya, dan ini sangat-sangat mengusik rasa keadilan kita semua. Beliau ini ditangkap di malam takbiran, di malam Idul Fitri. Ini menjadi sesuatu yang, ya, kalau dibilang sah secara hukum, ya sah-sah saja. Tapi kan kita jadi bertanya-tanya, menjadi satu hal yang janggal. Ini maksudnya apa? Kayak nggak ada hari lain aja? Apakah ingin
supaya beliau tidak merayakan Idul Fitri di rumah, supaya beliau bisa merayakan Idul Fitrinya di dalam penjara. Kan jadi kita berpikirnya seperti itu. Ingin supaya psikologisnya terganggu. Ya, bayangkan seseorang, ya, ibu dari 2 anak ditangkap di malam Lebaran Idul Fitri, ya, kemudian dibawa seperti teroris, ya, 7 orang, ya. 7 orang berangkat dari Bali bela-belain penyidik ke sini untuk itu. Kan kasusnya udah seperti kasus besar aja ini. Padahal korban. Gitu loh. Jadi kan jadi pertanyaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga, ya kan, diperiksa sampai jam 2 pagi loh. Ibu menyusui nih. Ada semua buktinya. Nah, kejanggalan-kejanggalan ini yang ingin kita ungkapkan biar masyarakat tahu kami sayang sama kepolisian. Kami sangat respect dengan Pak Kapolri yang sudah berusaha keras untuk menjaga citra kepolisian. Oleh karena itu, kita ingin mendudukan perkara ini dengan tepat, ya. Dengan tepat supaya perkara ini berjalan sesuai dengan koridor hukumnya. Dan juga sudah ada atensi kan dari pimpinan Komisi 3, dari Pak Habibur Rahman, supaya perkara ini diselesaikan secara baik-baik, ya. Kalau bisa secara restorasi justice, ya kan. Itu seperti itulah ya kurang lebih. Nah, ya. Ada laporan dari pihak terduga selingkuhannya suami Ibu Dira gitu. Sudah ada upaya belum, Bang? Sebenarnya sudah dari suaminya Ibu Dira sendiri untuk ya ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Sebenarnya nggak ada kaitannya dengan di sana karena yang melaporkan adalah terduga selingkuhannya ini, si BA ini yang melaporkan. Nah, itu sudah yang kami dengar bahwa memang sudah coba fasilitasi, tapi dari pihak sana malah nggak mau. Ya, seperti itu. Tapi alasan terduga selingkuhnya kalau boleh tahu melaporkan apa sih, Bang? Mungkin ada indikasi kayak memiliki itu suaminya seutuhnya apa gimana? Ya, kalau masalah itu saya kurang tahu persis ya. Kita kurang tahu persis tentang masalah ini. Cuman artinya begini, beliau ini Bu Anandira tidak pernah mengupload, ya, tidak pernah mengupload sama sekali terkait dengan masalah Bianca dan lain sebagainya. BA, saudari BA dan lain sebagainya. Yang mengupload adalah orang lain. Dan konteks beliau menggunakan kantor pengacara pada saat itu adalah untuk mendampingi beliau di Pomdam, untuk nggak ada kaitannya dengan si pelapor BA ini, nggak ada kaitannya. Nah, ini bisa dilihat surat kuasanya ada, ya. Tapi itu seolah-olah diselewengkan oleh penyidik, seolah-olah beliau menyetujui untuk mengupload hal tersebut, gitu loh. Nah, hal-hal ini harus kita clearkan, gitu loh. Ya. Punya bukti perselingkuhan aku? Banyak. Tapi kami nggak mau konsen di situ lah. Kenapa tidak dilaporkan pasal? Sudah. Perselingkuhan atau KDRT? Sudah dilaporkan, sudah kita laporkan. Tapi ini secara menyeluruh ya, jadi tidak ke ke BA, karena wanitanya banyak. Okay. Jadi yang sebenarnya yang dilaporkan ini, yang kita memberikan kuasa, Bu Anandira memberikan kuasa ini bukan untuk pelapor BA, tapi untuk wanita-wanita yang lain. Nah, tapi ada oknum yang menyatakan dirinya sebagai pengacara ini, dia ngupload si BA ini, kan gitu kan, dikaitkanlah dengan video ini. Dengan Bu Anandira, seperti itu. Bang, boleh dikonfirmasi dan dipertegas lagi, Bang, kalau sampai sekarang ini dari pihak tim kuasa hukumnya Ibu Anandira seperti ini, saat ini langkah hukumnya progres seperti apa, Bang? Boleh disampaikan? Jadi yang kami dapatkan kemarin, ya, ibunda dari Bu Anandira ini, Bu Rosdeni itu kemarin sudah diperiksa, ya, tapi nggak banyak pemeriksaannya. Katanya mau dilimpahkan ke kejaksaan, ya kan? Artinya perkara ini mau sidang dong. Jadi ini kan menjadi sesuatu yang ironis buat kita. Maka oleh karena itu sebelum perkara ini kami, karena sudah ada rekomendasi dari pihak LPSK, pasal 10 Undang-Undang LPSK itu menyatakan sebagai seorang korban dia tidak boleh dituntut. Jadi perkara ini harus di-hold dulu, dan kami kemudian mengajukan gelar perkara khusus supaya perkara ini bisa didudukan secara objektif.
seperti yang kami sampaikan tadi. Bang, Bu Dira katanya sudah sempat membuat laporan ke atasannya Sudah. suami. Itu responnya seperti apa? Sudah. Dan tanggapan? Jadi sebenarnya ada beberapa laporan, ya kan. Laporan yang pertama itu sudah dihukum dia selama 8 bulan, Oh, ya. oke. KDRT ya. Untuk kasus KDRT sudah dihukum 8 bulan. Kemudian ada laporan baru lagi ya yang masuk ya ke sana, itu terkait dengan perzinahan, asusila dan lain sebagainya. Dan ini sedang disidangkan di Kupang. Ya. Di Kupang. Nah, yang membuat ironis ini masalahnya, kami mensinyalir dan patut menduga ada oknum auditor militer, jaksanya si Agam ini menghubungi salah satu saksi untuk supaya saksi ini ya, dapat meringankan Agam. Harusnya kan beliau berpihak kepada korban dong, malah berpihak ke sana. Buktinya ada, kita ada dan sudah kita laporkan juga itu ke pengawas di Pomdam, ya Udayana. Kita sudah kita laporkan juga. Jadi artinya Ibu Anandira ini memang di seolah-olah patut menduga dari berbagai instansi, ditekan oleh berbagai instansi gitu. Harusnya berpihak kepada dia, malah tidak berpihak kepada dia. Bagaimana seorang auditor militer malah ingin mencoba ya merekayasa, meringankan si terdakwa, si Agam, suaminya. Harusnya dia berpihak kepada korban. Nah, 3 hal itulah